amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit wal ardi dan bumi, ay mujiduha, yang mujiduhuma, yang mewujudkan keduanya, la ala misalin sabak, tidak di atas contoh lebih dulu yang dahulu. Itu kan yang dimus bid'ah itu begitu. Bid'ah itu adalah khalqu syai'in bighairi misalin sabak, menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu asal mana bid'ah. Karena sebelum langit dan bumi diciptakan enggak ada yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah yang menciptakannya lebih dulu disebut badi. Jadi badi itu pencipta yang belum ada contoh sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau umpamanya ente bikin baju, ya, pasang sletingnya dari sini samping gitu, di sini ketutup semua, kan nggak ada baju begitu. Bikin sampean, itu namanya sampean itu disebutnya badi, karena pencipta pertama yang belum pernah ada yang menciptakannya. Nah, ciptaannya namanya bid'ah. Gitu, namanya bid'ah. Jadi Allah itu adalah pembuat bid'ah. Karena Allah itu menciptakan sesuatu belum ada contoh sebelumnya. Ya. Nah, cipta namanya bid'ah. Kemudian bid'ah itu diartikan dalam syariat sebagai sesuatu yang diadakan, yang dibuat, ya, yang tidak pernah ada di masa Rasul. Itu, ya, yang tidak dibuat di masa Rasul, nggak ada di masa Rasul. Itu namanya bid'ah. Nah, nggak ada pembatasan harus masalah agama saja, gitu. Tidak. Yang namanya bid'ah itu ya begitu. Apapun yang tidak ada di masa Rasul itu namanya bid'ah. Ya termasuklah ini membukukan begini, bikin buku, pakai peci hitam begini, ya, itu bid'ah. Nah, kemudian ulama kita membagi bid'ah itu menjadi 5. Ada bid'ah yang wajibah, yang wajib, seperti membukukan Al-Quran. Di zaman Nabi kan enggak, mulai adanya itu. Nah, kalau orang Wawi mengatakan yang dikatakan bid'ah itu kalau di masa Rasul bisa dilakukan tapi tidak dilakukan, itu namanya bid'ah. Kalau di masa Rasul, ya, tidak bisa dilakukan, sekarang dilakukan, ya, nah itu namanya bukan bid'ah. Contoh, di masa Rasul bisa nggak bikin kapal terbang, kereta, gitu ya? Oh, nggak bisa di masa itu. Sekarang bikin kereta, bikin mobil, itu bukan bid'ah, nggak ada masalah. Tapi kalau di masa Rasul bisa, tapi tidak dilakukan, sekarang dilakukan, nah itu namanya bid'ah. Itu mereka pemahamannya begitu. Contohnya, di masa Rasul orang yasinan malam Jumat bisa nggak? Bisa. Dilakukan nggak oleh Rasul? Enggak. Nah, maka yasinan itu haram. Gitu. Ya, mengkhususkan malam Jumat. Tapi kalau mereka mengadakan pengajian khusus di hari Minggu pagi subuh, Nabi mengkhususkan nggak tuh ngajinya yang malam subuh pagi? Kata, oh ya kalau ini enggak, karena ini kajian, gitu ya. Lihat, gua colok. Maka kalau orang-orang yang begitu, nggak usah ditimbalin, nggak bakalan selesai, ya. Kalau ada yang begitu, deketin, bisikin, udah ngopi belum? Gitu aja. Udah ngopi belum? Gitu ya. Nggak akan selesai, ya. Orang dari dulu kok, dari dulu begitu. Apa juga.
Nah itu membukukan Al-Quran di zaman Nabi bisa nggak? Bisa sebenarnya, ya bisa dibukukan. Nah nggak dibukukan di zaman Nabi, lalu membukukan, ya bid'ah juga sebenarnya. Tapi kita tidak mengatakan itu perbuatan terlarang, wajib. Ya, coba ketika membukukan Al-Quran, sahabat Umar itu bingung dia. Mikirin 70 hafidz Quran gugur dalam perang Yamamah itu. Dengan Musailamah Al-Kadzab itu, ya. Makanya ke sahabat Abu Bakar, khalifah, kita harus bukukan Quran. Wah, marah sahabat Umar. Kau nyuruh aku melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah? Kata sahabat Umar begini, Rasul dawuh, ya, aku tinggalkan 2 pusaka, 2 peninggalan. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kau tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sekarang 70 penghafal Quran gugur. Lama-lama yang hafal-hafal Quran akan mati. Dengan matinya yang hafal Quran, berarti Quran udah nggak akan sampai kepada generasi-generasi yang akan datang. Bagaimana mereka tidak sesat? Wong mereka nggak berpegang teguh pada Al-Quran. Ya. Nah sekarang agar mereka jangan sesat, maka mereka harus berpegang teguh. Untuk berpegang teguh, ya harus dibukukanlah Quran. Kata sahabat Umar begitu. Kata sahabat, benar kok Umar, benar. Jadi sahabat Abu Bakar memandang membukukan Quran itu bid'ah. Panggil Zaid, tugaskan kamu suruh gitu begini. Marah lagi Zaid, kalian nyuruh aku melakukan yang tidak dilakukan Rasul. Gitu. Oleh Abu Bakar dijelaskan, baru dia menerima. Jadi bid'ah, sahabat tuh mengatakan begitu sama, ya. Nah itu yang wajib. Kemudian nanti ada yang sunnah, ya. Lalu ada juga yang haram, ya. Bid'ah yang muharramah. Apa itu? Untuk menghentikan yang situ Bondo itu apa? Lapindo, nyemplungin apa? Sapi, coba kalau sapi di sini ya, buat orang udah ngaji. Lalu ada yang makruhah, ada yang mubah. Nah yang mubah yang nggak ada hubungannya dengan ritual keagamaan, gitu. Bikin mobil, bikin baju dan sebagainya, ya. Dah, lanjut.